Bagaimana kalau memilih seorang suami untuknya seperti itu? Mata Badrul berbinar dan dia dengan cepat mengacungkan jempolnya. Biarkan Amelia memilih suaminya, ini ide yang bagus. Di depan sekolah Universitas Triananda, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti perlahan. Maya di kursi penumpang memandang pria di kursi pengemudi dengan ekspresi malu-malu dan manis. Henry, turun di sini saja, terima kasih sudah mengantarku ke sekolah. Hari ini Henry mengenakan kemeja putih buatan tangan dan celana panjang hitam. Itu dipakai oleh dewa laki-laki klasik. Dia tampan dan indah. Dia luar biasa. Sebuah tangan besar yang mengenakan jam tangan berharga ditempatkan di roda kemudi dengan santai. Dia menatap Maya dengan lembut. Belajar dengan baik. Baiklah, kalau begitu aku akan turun. Maya membuka pintu mobil. Sekarang adalah puncak sekolah. Maya adalah bunga sekolah dari Universitas Triananda. Dia awalnya menjadi fokus perhatian sekolah. Ketika dia turun dari mobil, banyak teman sekelas wanita berkumpul. Maya, kamu sudah datang ke sekolah. Maya, siapa yang mengantarmu ke sekolah hari ini? Maya biasanya datang ke sekolah dengan mobil pribadi eksklusif Aresta. Hari ini, dia tiba-tiba berubah menjadi mobil mewah Rolls-Royce Phantom. Mobil mewah kelas dunia ini sangat mahal. Teman sekelas wanita diam-diam melirik ke dalam mobil dan segera melihat profil pria yang tampan dan tampan itu. Maya, Tuan Henry mengantarku ke sekolah hari ini. Maya, kamu dan Tuan Henry terlalu manis, kan? Apakah ini akan dipublikasikan? Baru-baru ini, ibu kota Makassar telah beredar tentang pernikahan keluarga Mahendra dan keluarga Aresta. Tetapi Henry belum mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Dia sibuk di perusahaan dan memiliki sedikit kesempatan untuk bergaul dengan Maya. Hari ini, dia bersedia datang dan mengantarkan ke sekolah. Maya sangat terkejut. Dia mengantarnya ke gerbang sekolah dengan mobil mewah kelas dunia agar dunia mengetahui keberadaan satu sama lain. Ini sudah menjadi publik dan ekspresi profil tinggi. Maya memandangi Henry dengan manis, lalu tiba-tiba membungkuk, masuk, dan mengecup pipi tampan Henry. Teman sekelas wanita di sekitar terkejut. Wajah Maya yang cantik dan pipinya memerah. Dia ingin memberinya satu sekarang. Henry, kalau begitu aku masuk dulu. Tidak ada emosi di wajah tampan Henry, dia mengangguk. Bisakah kamu datang menjemputku dari sekolah sore ini? Maya menatapnya penuh harap lagi. Henry berpikir sejenak, oke. Saat ini, Maya bersukaria, Henry, sampai jumpa siang ini, bye. Maya menutup pintu mobil dan berjalan ke universitas dikelilingi oleh sekelompok teman sekelas wanita. Henry mengalihkan pandangannya, dan mobil Rolls-Royce Phantom pergi. Pada saat ini, mobil mewah keluarga Wijaya melaju dari depan, dan kedua mobil itu lewat. Amelia di kursi belakang melihat mobil yang dikenalnya melalui jendela kaca yang terang. Mobil Henry tidak berubah. Masih Rolls-Royce Phantom. Hatinya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, jendela mobil Rolls-Royce Phantom perlahan meluncur ke bawah, dan wajah tampan yang familiar dari pria itu terlihat di matanya. Tapi dalam sekejap, Rolls-Royce Phantom melesat pergi. Amelia dengan cepat berkata, "Ayah, berhenti, berhenti." Badrul langsung menginjak rem dan berhenti di pinggir jalan. "Amelia, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" tanya Meriska prihatin. Amelia tidak punya waktu untuk berbicara. Dia dengan cepat membuka pintu belakang, berlari keluar, dan mengejar Rolls-Royce Phantom. Dia mengejar jauh-jauh. Dua kaki ditakdirkan untuk tidak bisa mengejar dengan 4 roda. Rolls-Royce Phantom menyalakan lampu sein di persimpangan di depan dan akan berbelok ke kiri. "Amelia." Meriska menyusulnya dan berkata dengan gugup, "Ada apa denganmu? Tanganmu terluka itu." Amelia menggosok kedua tangannya yang kecil di tanah,
dan sekarang telapak tangannya yang putih lembut memiliki 2 bintik merah, dan kulitnya tergores. "Ibu, aku baik-baik saja, kulitku hanya tergores, jangan khawatir." "Siapa bilang kulitmu tidak luka? Itu berdarah. Cepat masuk ke mobil, ada kotak obat di bagasi. Aku akan mengobati untukmu." Mariska meniup luka Amelia dengan susah payah. Di Rolls-Royce Phantom, telinga Henry tiba-tiba mengeluarkan seruan yang jelas dan lembut. Jantungnya tiba-tiba sakit, dan dia dengan cepat melambat saat menginjak rem. Apa yang terjadi padanya? Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh hatinya, yang sepertinya dipegang erat oleh tangan yang besar, dan dia merasakan sedikit sakit di setiap tarikan napas. Henry melihat ke belakang melalui kaca spion dan segera melihat 2 orang di seberang jalan. Sosok Amelia ditutupi oleh Mariska sehingga tidak bisa dilihat. Tatapan Henry berhenti sejenak dan kemudian menjauh. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, itu mungkin ilusi yang lewat. Dia menginjak pedal gas dan berbalik. Ketika Amelia menoleh ke depan, dia tidak bisa lagi melihat Rolls-Royce Phantom. Amelia berkata, "Ibu, kita masuk ke mobil." Keduanya kembali ke mobil. Mariska dengan hati-hati membantu Amelia mengobati lukanya dan berkata, "Amelia, apa yang terjadi padamu barusan? Kenapa kamu tiba-tiba keluar dari mobil?" Amelia cuma menggelengkan kepalanya. Saat ini, mobil mewah itu berhenti di gerbang Universitas Triananda dan Badrul berkata, "Amelia, ini dia, kita di sini." Amelia, lihat dengan cepat, yang di depan seperti putri kecil adalah permata keluarga Aresta, Maya. Mariska menunjukkan dengan jarinya. Amelia menoleh dan melihat Maya di kampus Universitas Triananda. Hari ini, Maya mengenakan gaun berwarna pink. Dia cantik dan mempesona. Sekarang dia dikelilingi oleh orang banyak. Dia sangat menarik perhatian. Maya ini juga seorang mahasiswa Universitas Triananda, Amelia bertanya. Mariska mengangguk, "Ya, jurusan Melissa adalah ahli gizi. Maya ini adalah wanita langit sejati dan tidak membutuhkan berkah pendidikan. Daddy Johan adalah orang terkaya di dunia. Kamu lihat bahwa gedung-gedung Universitas Triananda merupakan sumbangan dari Johan. Dia hampir menjadi direktur semua universitas kedokteran di ibu kota, dan juga Akademi Ilmu Pengetahuan." Kali ini Mariska berkedip dan berkata dengan bangga, "Amelia, kamu tidak boleh iri pada Maya karena memiliki ayah yang begitu kaya, karena kamu memiliki ibu yang legendaris. 30 tahun yang lalu, ibumu bermain-main dengan ibu kota Makassar, tetapi Akademi Ilmu Pengetahuan diputarbalikkan." Mariska mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala kecil Amelia dan berkata, "Sekarang Maya adalah sarjana sekolah dari Universitas Triananda, karena mereka belum pernah melihat gadisku. Begitu gadisku muncul, Maya itu akan minggir." Badrul memandang Amelia dan juga bangga memiliki seorang gadis muda di keluarganya. "Artinya, aku tidak tahu berapa kali lebih cantik dari Maya itu." Melihat bahwa fokus mereka keluar jalur lagi, Amelia dengan cepat berkata, "Ayah, Ibu, ayo kita masuk Universitas Triananda dengan cepat." "Oke, ayo pergi." Mereka bertiga turun dari mobil bersama-sama dan berjalan menuju Triananda. Ketika Satpam Triananda melihat mereka datang, dia berteriak kaget, "Ini tidak baik." "Tidak apa-apa, Badrul ada di sini, jadi cepat tutup pintunya dan jangan biarkan mereka masuk." Penjaga keamanan segera menutup pintu, mengangkat telepon dengan jari-jari gemetar, dan menelepon langsung ke kantor kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah Sucipto. "Sesuatu telah terjadi, iblis Badrul ada di sini." Kepala Sekolah Universitas Triananda belum pernah masuki dalam beberapa tahun terakhir, dan semua urusan ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah Sucipto. Ketiganya langsung berhenti di pintu tertutup yang ditutup oleh gerbang Sekolah Universitas Triananda, dan semua penjaga keamanan dikirim, berdiri di dalam menatap mereka dengan penjaga.
Amelia mengedipkan matanya yang cerah menatap Badrul dan berkata, "Ayah, bukankah kamu kenalan lama dengan wakil rektor? Upacara penyambutan ini juga terlalu besar kan?" Badrul berkata dengan canggung, "Kenalan lama saya dengan wakil rektor Sucipto. Dia membius salah satu putri bawahan saya, dan rumah seorang gadis yang baik hancur, dan saya membawanya." Orang-orang bergegas masuk dan membuat keributan besar. Minggu ini wakil sekolah datang untuk membujuknya agar berkelahi dan dipukul jatuh ke tanah. Dia berada di rumah sakit selama setengah bulan. "Ayah, kamu..." Amelia memberikan anggukan setuju, "Kerja bagus." Badrul tidak tertidur tadi malam, takut dorongan nekatnya akan merusak urusan Amelia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.